Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Malaka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Angelina Funan dari SMP Negeri Mumponi. Saya Kriswinda Novenarita Masan dari SMA Negeri Bolan. Dan saya Oktaviana Maria Irvianti Seran dari SMK Negeri Kletek Suai. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Indah. Bagaimana kabarnya Ibu Yanti? Luar biasa baik, Bu Indah. Bagaimana kabarnya juga, Bu Indah? Kabarnya luar biasa baik juga Bu Yanti. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini, di mana untuk hari ini saya akan menilai coach dan coachee yang akan saya amati. Dengan rubrik penilaiannya adalah apakah sudah sesuai dengan alur dikta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Indah, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Ada pertanyaan kedua, yaitu apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik saat observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu Indah atas kesempatan. Oke. Selamat sore Bu Angel. Selamat sore Ibu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana kabarnya Ibu Yanti? Saya juga kabarnya sehat dan luar biasa. Dengar-dengar Bu Angel ada yang ingin disampaikan kepada saya atau ingin diceritakan kepada saya? Oh iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Yanti. Oke, tapi sepertinya kita perlu sedikit waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau sampai dengan 20 menit untuk kita mengobrol. Berarti apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Baik Bu, begini. Jadi ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Jadi saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, seperti ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman lagi semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah kita ini tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, ini yang berarti permasalahan dari Bu Angel ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi ya, begitu ya Bu?
Iya betul Bu. Kurang bervariatif baik itu medianya maupun modal pembelajarannya, modalnya masih lama begitu saja Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Angel ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Ibu Angel harapkan itu adalah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Angel lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya atau modalnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint yang hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media pembelajaran. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Angel sekarang ini berada di level berapa Bu? Oke baik, jadi saya itu merasa saya masih berada di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5. Berarti di kondisi sekarang ini kira-kira di level tingkat berapa agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Angel? Oke, mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai level yang ke-7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan guru senior. Jadi mungkin level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Oke baik, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan secara face to face. Kira-kira selain itu ada 3 strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Oke baik, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Bu Angel pengen merencanakan tentang mentoring atau pendampingannya dan juga pelatihan workshop ya. Nah, dari yang direncanakan ini kira-kira Bu Angel lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Oke baik, sepertinya yang mentoring ini Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Bu. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Angel memerlukan support atau memerlukan bantuan? Terus siapa atau bagaimana Bu? Oke baik, ada sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu yang bervariatif misalnya di sekolah. Oke, berarti Bu Angel pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu? Ya. Dengan rekan-rekan. Jadi kira-kira nih Bu mau direalisasikannya kapan Bu? Oke baik, puji Tuhan secepatnya Bu, minggu depan mungkin saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan sejawat
kemudian saya akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Angel, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Angel dapatkan? Baik, dari percakapan ini saya akan mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, syukurlah Bu, sudah ada gambaran nih ya. Jadi untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran lebih bervariatif. Nanti saya tunggu kabarnya ya Bu, setelah melakukan mentoring. Dan mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Angel untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Oke Bu, terima kasih banyak juga sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Bu Angel. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya dan kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Selamat sore. Oke, selamat sore Ibu. Sore Ibu Yanti. Selamat sore juga Bu Indah. Oke Bu Yanti, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Angel. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca melakukan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu Indah. Ya. Dan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Ibu Yanti. Menurut saya sebagai observer, terlebih tadi proses coaching tadi dengan Ibu Angel sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Yanti sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Angel, sehingga Ibu Angel itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia temukan. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup dialog kita ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik Bu Indah. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Ibu Yanti, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, selamat sore Ibu Yanti. Selamat sore juga Bu Indah.